Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang analisis regresi. Ini merupakan video pertama dari 3 rangkaian materi tentang analisis regresi. Agar lebih maksimal dalam memahami materi kali ini, yang pertama, pastikan Anda telah juga menonton atau mempelajari video tentang analisis korelasi. Kemudian, persiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting dan juga hal-hal yang kurang dimengerti. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Anda untuk bertanya melalui kolom komentar. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Misalkan sebuah perusahaan brand hijab merek X ingin mengetahui seberapa efektifkah Instagram Ads dalam meningkatkan banyak orderan. Dalam hal ini, banyak orderan itu mewakili penjualan, gitu. Tentu sangat penting bagi seorang pelaku usaha bahwa seberapa banyak modal yang dikeluarkan untuk biaya iklan itu akan meningkatkan penjualan mereka, seperti itu. Oleh karenanya, mari kita bahas ilustrasi kasus ini dalam sudut pandang analisis regresi. Misalkan ini adalah data dari berbagai reseller produk hijab merek X yang melakukan promosi penjualannya melalui Instagram. Ini adalah data biaya Instagram Ads yang dikeluarkan dalam Rp1.000, misalkan ini dalam seminggu. Kemudian ini adalah banyaknya orderan dalam satuan pieces. Dari data ini kita bisa visualisasikan melalui scatter plot berikut. Bagi Anda yang telah mempelajari materi analisis korelasi, tentu sangat mudah menginterpretasikan gambar ini bahwa di sini terlihat adanya kecenderungan hubungan linier positif antara Instagram Ads dengan banyaknya orderan. Hubungan linier positif ini apakah dapat juga mencerminkan seberapa besar peningkatan banyaknya orderan berdasarkan Instagram Ads ini? Nah, mari kita lihat menggunakan persamaan regresi linier. Jadi, pada intinya, pada regresi linier adalah kita ingin mencari garis lurus dengan persamaan Y sama dengan B0 plus B1X. Tentu akan banyak garis lurus yang dapat dibuat dari data ini, misalkan seperti ini, garis yang berwarna hitam, kemudian bisa juga garis yang berwarna pink atau juga yang berwarna biru. Nah, misalkan dari ketiga garis ini manakah yang paling mewakili titik-titik pengamatan ini? Jadi, pada regresi linier, garis lurus yang akan dicari adalah garis yang paling menggambarkan pola hubungan antara X dan Y. Yang manakah di antara ketiga garis ini? Atau mungkin ada garis lainnya yang paling pas menggambarkan hubungan antara Instagram Ads dengan banyaknya orderan? Nah, tetap fokus perhatikan bagaimana cara mencari garis lurus tersebut. Kita awali pembahasan ini dengan membahas tentang model regresi linier sederhana. Jadi kalau kita berbicara model regresi, asumsinya kita sedang berbicara untuk populasi. Jadi ini model pada populasi adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus epsilon, di mana Y merupakan peubah atau variabel tak bebas, sering juga disebut sebagai peubah atau variabel respon. Kemudian beta 0 dan beta 1 adalah parameter regresi, di mana beta 0-nya merupakan intercept, beta 1 merupakan slope atau gradien atau juga kemiringan. Sedangkan X merupakan peubah atau variabel bebas, sering juga disebut sebagai prediktor, dan epsilon adalah galat atau error. Ini merupakan komponen error yang bisa jadi dia mengakomodir faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi Y, namun tidak masuk ke dalam model. Karena pada model regresi ini kita sedang fokus kepada variabel atau peubah X yang diduga mempengaruhi Y. Nah, faktanya kita sangat jarang sekali memiliki data populasi. Karena itu, bentuk model regresi populasi ini dapat
diturunkan ke dalam bentuk model regresi pada sampel, yaitu Y sama dengan B0 plus B1X plus E, di mana B0 dan B1 ini adalah penduga bagi beta 0 dan beta 1. Jadi B0 merupakan penduga bagi beta 0 dan B1 merupakan penduga bagi beta 1. Sedangkan E adalah sisaan atau residual. Jadi pada data sampel yang tadinya error atau galat, ini kita namakan istilahnya dengan sisaan. Bahasa Indonesianya sisaan, bahasa Inggrisnya residual. Sedangkan X masih merupakan peubah bebas dan Y merupakan peubah tak bebas. Karena B0 dan B1 ini adalah penduga bagi beta 0 dan beta 1, tentu B0 dan B1 ini dihitung berdasarkan data sampel yang kita miliki. Nah, bagaimana mendapatkan nilai B0 dan B1 ini? Tetap fokus untuk mengikuti penjelasannya. Perhatikan dulu scatter plot ini. Misalkan garis yang berwarna peach ini adalah garis regresi, ya, yang kita tulis persamaan garis ini sebagai Y duga sama dengan B0 plus B1X, gitu ya. Nah, kemudian misalkan ini kita ambil salah satu titik pengamatan, ini adalah Y, maka titik berwarna hitam adalah titik yang tepat persis pada garis regresi, itu namanya Y duga, yaitu nilai dugaan dari Y yang ini. Tentu pada gambar ini terlihat sekali bahwa ada selisih atau ada jarak antara nilai Y sesungguhnya, ini dikatakan sebagai Y aktual, nilai pengamatan sesungguhnya, dengan Y dugaan. Ini adalah selisihnya yang berwarna ungu, ya, dari sini ke sini. Nah, selisih inilah yang dinamakan sebagai E atau error residual, gitu ya. Atau bahasa Indonesianya adalah sisaan. Jadi, ini adalah besarnya sisaan untuk pengamatan yang ini. Katakanlah dia pengamatan 1 di sini. Kemudian untuk pengamatan yang lain juga pasti ada sisaan-sisaannya, ada error-errornya ya. Ini errornya, kemudian ini errornya. Misalkan ini dinotasikan sebagai E1, maka ini kita bisa dapat E2, ini E3 gitu ya. Kemudian yang dari sini ke sini ini adalah E4 gitu ya. Kemudian ini E5 gitu. Dan seterusnya, untuk setiap pengamatan kita memiliki error atau sisaan yang merupakan jarak antara nilai dugaan dengan nilai aktual dari Y-nya. Nah, sekarang pada persamaan Y duga sama dengan B0 plus B1X ini, lalu bagaimana menghitung B0 dan B1 ini? Prinsipnya adalah dalam menentukan persamaan regresi, kita akan mencari suatu garis lurus yang membuat jarak antara titik pengamatan Y dengan nilai dugaannya Y duga atau Y topi, ya, ini dibaca Y hat atau Y topi, adalah sekecil mungkin. Dalam hal ini berarti kita ingin mencari error yang paling kecil, yang minimum. Karena itulah prinsip di dalam menduga parameter regresi atau mencari persamaan garis regresi ini adalah dengan meminimumkan jumlah kuadrat sisaan atau sigma EI kuadrat. Nah, kenapa ini dikuadratkan? Karena kita tahu bahwa E itu bisa bernilai positif, bisa negatif. Jadi, dalam hal ini E itu merupakan Y min Y duga. Sehingga pada saat Y-nya lebih besar dari Y duga, nilai E positif. Pada saat Y lebih kecil dari Y duga, nilai E ini akan negatif. Sehingga yang akan diminimumkan adalah jumlah dari EI kuadrat. Metode seperti ini dikenal dengan istilah MKT, metode kuadrat terkecil.
Nah, menggunakan konsep kalkulus sederhana, saat kita ingin meminimumkan jumlah kuadrat sisaan ini, maka diperolehlah nilai B1 seperti ini. Sigma perkalian antara XI min X bar. Ini adalah rata-rata X dan ini adalah rata-rata Y. Di mana XI ini adalah nilai peubah X untuk pengamatan ke I. Kita tahu tadi ya pengamatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai N dibagi dengan sigma XI min X bar dikuadratkan. Ini namanya jumlah hasil kali gitu ya. Yang bawah adalah jumlah kuadrat. Nah, kemudian B0-nya ditentukan dengan Y bar dikurang B1 dikali X bar. Sebagai tambahan, untuk persamaan garis regresi ini, rumus B1 dapat diuraikan dari B1 yang tadi, merupakan pembagian antara jumlah hasil kali XI min X bar dengan YI min Y bar, dibagi dengan jumlah kuadrat XI min X barnya. Setelah diuraikan, ini akan menjadi seperti ini. Nah, perhatikan bahwa ini sering dikenal dengan rumus hitung. Agar lebih mudah melihat rumus ini, sebenarnya yang ini kalau kita hilangkan notasi I 1 sampai N-nya, Anda bisa mudah mengingatnya dengan cara menyederhanakan penulisan rumus ini. Sigma XY min sigma X, sigma Y per N, itu terus dibagi dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan dibagi dengan N. Selanjutnya, setelah Anda mendapatkan nilai B0 dan B1, hal yang lebih penting selanjutnya adalah menginterpretasikan nilai B0 dan B1. Nah, apa interpretasi dari B0 dan B1 ini? Jadi, B0 adalah nilai dugaan rata-rata Y ketika X bernilai 0. Kita ingat kembali tadi bahwa persamaan regresinya adalah Y duga sama dengan B0 plus B1 X ya. Jadi B0 adalah nilai dugaan rata-rata Y ketika X bernilai 0. Jadi saat X-nya sama dengan 0, maka ini menjadi 0 sehingga Y duganya menjadi B0. Nah, ini artinya adalah bahwa secara rata-rata Y akan bernilai sebesar B0 ketika X-nya 0. Nah, dengan catatan bahwa B0 ini akan interpretable apabila yang pertama kondisinya nilai X sama dengan 0 itu memang faktanya dapat bernilai 0. Nah, seperti apakah peubah X yang tidak mungkin bernilai 0? Misalkan kita ingin mengetahui pengaruh berat badan bayi terhadap tinggi badan bayi misalnya. Jadi X-nya adalah berat badan dan Y-nya adalah tinggi badan bayi. Nah, berat badan bayi itu tidak mungkin bernilai 0 sehingga B0 di sini tidak interpretable. Kemudian catatan yang kedua itu adalah pada data yang kita miliki, nilai X sama dengan 0 berada dalam selang pengamatan ya. Jadi pada data yang kita miliki ini memang mengandung nilai 0 maksudnya. Oke ya, jadi nilai B0 ini tidak selalu harus diinterpretasikan. Kemudian interpretasi dari B1 adalah nilai dugaan perubahan rata-rata Y atau nilai harapan Y jika X berubah satu satuan. Artinya adalah secara rata-rata Y akan berubah sebesar B1 ketika X berubah satu satuan. Baiklah, sekarang kita akan menghitung nilai B1 berdasarkan rumus ini langsung menggunakan Excel secara manual. Kita tahu bahwa di sini adalah kita butuh X1 min X bar, YI min Y bar, kemudian XI min X bar kuadrat. Tentu kita harus menyiapkan kebutuhan ini masing-masing di dalam satu kolom. Ini adalah XI min X bar, ini YI min Y bar, ini XI min X bar dikali YI min Y bar. Kemudian ini adalah X min X bar kuadrat gitu ya. Tentu pertama kali kita harus menghitung X bar. Nah, seperti apa menghitung X bar? Di sini average. Silahkan disorot data X-nya.
Kita coba lihat, ini rumusnya muncul di sini, average B2 sampai B21. Ini B baris kedua sampai B baris ke-21. Untuk di sel sebelahnya kita tinggal copy dengan cara menarik seperti ini. Kita lihat, nah ini rumusnya udah average C2 sampai C21. Nah di sini kita sediakan juga sel untuk jumlah untuk mengetahui, karena nanti sekalian kita bisa menarik nilai jumlah ini untuk setiap kolom-kolom yang kita butuhkan. Rumusnya adalah sum. Nah, sebelum kita menentukan nilai jumlah-jumlah di setiap kolom, kita boleh isi dulu kolom-kolomnya ini isinya apa. Selanjutnya xi min x bar itu berarti sama dengan ini xi-nya dikurang dengan x bar. Kita beri tanda dolar karena mau ditarik ke bawah ya, biar tidak berubah. Yang ini tidak. Kemudian yi min y bar. Memberi tanda dolar adalah dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Kemudian enter. Oke, nah sekarang kita kalikan ini. Kemudian xi min x bar ini dikuadratkan. Nah, kita butuh jumlah dari dua kolom terakhir ini. Jadi kita copy rumus sumnya di sini. Nah, udah dapat. Baiklah. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus B1 sama dengan sigma xi min x bar dikali yi min y bar adalah yang ini, nilainya sama dengan 5, 6, 8, 9, 0, 1 per sigma xi min x bar kuadrat, yang ini nilainya 2, 29, 180. Jika dihitung nilainya adalah sama dengan 2,5. Selanjutnya kita hitung B0. B0 adalah Y bar min B1 X bar. Ini adalah Y bar, ini adalah X bar. Jadi ini adalah 403,05 dikurangi 2,5 dikali 159 sama dengan, jadi persamaan garis regresinya adalah Y juga sama dengan 8,36 ditambah dengan 2,5 X. Jadi persamaan garis regresi yang diperoleh adalah Y juga sama dengan 8,36 ditambah 2,5 X. Atau dugaan orderan itu sama dengan 8,36 ditambah 2,5 biaya Instagram Ads. Apa interpretasi dari B0 dan B1 ini? B0 sebesar 8,36 artinya secara rata-rata reseller hijab merek ABC akan mendapatkan orderan sebanyak 8,36 pieces. Ini kalau dibulatkan sekitar 8 pieces ketika reseller tersebut tidak memasang iklan melalui Instagram Ad. Artinya pada saat X sama dengan 0. Sedangkan B1 sama dengan 2,5 artinya secara rata-rata banyaknya orderan produk hijab merek ABC akan meningkat sebesar 2,5 pieces atau sekitar 2-3 pieces ya, makna 2,5 ini ketika reseller tersebut menambah biaya Instagram Ads sebesar Rp1.000. Di sini Rp1.000 karena satuan dari angka di variabel biaya Instagram Ads adalah Rp1.000. Selanjutnya saya akan menambahkan informasi bahwa
dalam menentukan persamaan garis regresi ini bisa juga langsung melalui menu Excel gitu ya. Jadi kita bisa memunculkan persamaan garis regresi langsung di scatter plot menggunakan Microsoft Excel. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini ya. Caranya adalah kita klik gambar scatter plotnya, kita klik tanda tambah, kemudian trend line-nya di checklist. Nah, muncullah ini garis regresinya. Kemudian memunculkan persamaannya adalah more optionnya diklik, kemudian display equation on chart. Nah, ketemulah persamaannya ini. Mudah sekali kan? Oleh Excel, persamaan regresinya yang dimunculkan adalah B1 dulu. Jadi ini adalah B1-nya, ini adalah B0-nya gitu. Perbedaan angka yang kita peroleh tadi ini kan sekitar 2,5, hanya perbedaan pembulatan saja gitu. Ini 8,36 ya yang kita peroleh tadi. Nah, kira-kira demikianlah pembahasan mengenai bagaimana menduga persamaan garis regresi berdasarkan data sampel yang kita peroleh. Jadi, kompetensi yang harus Anda kuasai pada topik ini adalah bagaimana Anda menentukan persamaan regresi, artinya bagaimana Anda menentukan nilai B0 dan B1. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menginterpretasikan persamaan regresi yang sudah diperoleh. Silakan istirahat dulu, tarik nafas panjang, silakan ambil air minum dan stretching, siap-siap lanjut untuk menonton video bagian kedua.